membantu pencegahan stroke dan juga menyembuhkan pembuluh darah yang pecah. Orang itu lebih takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi karena saya tidak tahu, jadi mungkin saya pikir saya mungkin tidak akan mencobanya. Harga semahal itu tapi kita bisa mendapatkan yang baik, itu ya kenapa enggak? Aku mau banget malahan. Menurut aku selagi kita punya uangnya, kita punya dananya, kenapa enggak buat nyembuhin diri kita sendiri. Kalaupun nantinya berhasil atau enggaknya gimana, seenggaknya kan kita udah pernah coba. Raffi Ahmad dan Irwansyah jatuh sakit. Benarkah mereka terancam radang selaput otak? Check up aja, check up, nggak apa-apa. Baik-baik aja, memang nggak mau dikasih tahu. Ayu Ting Ting bernyanyi India, Bilqis bergoyang. Benarkah Ayu suka budaya India demi Syahir Sheikh? Hai, mere foto ko sine siya, cipkele siya. Marsyanda pamer kemesraan dengan kekasih baru. Apa tanggapan Ben Kasyafani? Di tengah derai-derai kebahagiaan, seiring makin membuncitnya kehamilan Nagita Slavina, tiba-tiba saja cobaan hidup menghantam Raffi Ahmad. Selebritis muda kaya raya itu menderita sakit serius, gangguan pada pembuluh darah di otak yang menjurus pada terjadinya penyumbatan syaraf. Ironisnya, gangguan serupa secara bersamaan juga dialami oleh sahabat Raffi, Irwansyah. Keduanya sempat dicekam kecemasan karena bisa mengalami serangan stroke, bahkan menjurus meningitis atau radang otak seperti yang menimpa Olga Syahputra. Keduanya pun segera menjalani tindakan medis di sebuah rumah sakit militer di daerah Jakarta Pusat. Enggak, kemarin cek doang, nggak sakit. Ini ada penyumbatan atau apa? Biasa itu. Tapi kondisi Al sekarang Check up aja, check up, nggak apa-apa. Baik-baik aja. memang nggak mau dikasih tahu gitu. Enggak, udah sembuh juga, nggak ada apa-apa. Ya sebenarnya pas di check up, aku juga ngecek otak ya. Jadi ada DSA. gitu. Nah, itu apa ya istilahnya spa otak gitu. Nah, itu memang prosesnya harus seperti itu, ada MRI-nya. Ya untuk kesehatan. Munculnya gangguan serius pada otak Raffi dan Irwan terasakan dengan gejala awal sakit kepala akut. Menurut Nyonya Amikanita, deraan nyeri di kepala Raffi mulai sering dirasakan sejak pernikahan bulan Oktober silam. Sementara Irwan, kabarnya sempat tertekan hebat gara-gara terus-menerus disangkut pautkan dengan kasus korupsi di KPK. Enggak, aku kita happy banget malah pengennya jalan-jalan mulu. Ya sekarang kalau misalkan gue bermasalah kayak gitu, maksudnya ada masalah-masalah tuh gue ngapain kayak gini-gini gitu. Gue tetap ngelanjutin apapun aktivitas gue gitu. Irwan itu nggak ada masalah apapun sama KPK, baik-baik aja. Setelah nikah deh, emang kering pusing-pusing katanya gitu kan. Ya setelah di MRI, terus lihat ada titik-titik koslet-koslet gitu, jadi ya harus diluruskan kembali semua pembuluh darah di daerah kepala. Sebenarnya nggak seperti itu. Memang mungkin di setiap manusia kan di pembuluh darahnya di usia, apalagi dengan kepadatan Raffi pekerjaannya gitu ya, pasti ada lah penyumbatan-penyumbatannya, tapi nggak yang separah sekali. Secara hampir bersamaan, Raffi dan Irwan melakukan diagnosa medis general check-up, termasuk menjalani proses MRI atau scan kepala yang ternyata mendeteksi adanya gangguan pada aliran darah di syaraf otak. Tanpa membuang waktu, keduanya lantas menjalani tindakan medis yang disebut brain spa atau cuci otak. Ada waktu itu dites, tapi pernah dicek, emang di MRI, di mapping, emang ada bukannya mampet ya, tapi ada sedikit sumbat. Ya bukan penyumbatan ya, tapi darahnya tuh kurang mengalir dengan baik gitu, karena mungkin faktor kecapean, faktor juga dulu pola hidup yang kurang sehat. Sekarang ini tuh kan lagi ngetren banget ya, brain spa itu gitu. Mungkin sekarang teknologi semakin canggih, jadi kalau sekarang tuh bisa melihat ketika ada gejala-gejala sedikit di kepala, daerah kepala tuh bisa disiasati dengan cara brain spa itu gitu kan.
Teknik brain spa yang sudah ada sejak tahun 90 ini cukup sederhana, yaitu dengan menyemprot pembuluh darah yang tersumbat dengan air flushing atau air yang mengandung sodium klorid. Cairan ini secara cepat mampu melancarkan aliran darah di otak sehingga jaringan sel mampu berfungsi kembali dengan baik. Spa otak, jadi emang pembuluh darah yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita, semuanya dibersihkan, semuanya dibikin supaya aliran darahnya lancar, supaya nggak ada yang tersumbat, supaya nggak ada yang mampet. Dan alhamdulillah sekarang udah cukup membaik lah, udah nggak sering pusing lagi, nggak sering sakit lagi. Kalau memang itu suatu kemajuan di ilmu kedokteran gitu, ya saya sangat bersyukur gitu. Mudah-mudahan dengan adanya brain spa banyak orang yang tertolong. Aku sempat dengar sekilas tapi nggak begitu paham sih. Katanya banyak sekali orang yang sibuk bekerja atau sibuk dengan aktivitasnya yang mungkin tidak ada batasan waktu untuk beristirahat. Jadi supaya tidak stres. Proses brain spa atau cuci otak itu hanya berlangsung selama 30 menit dengan pasien di bius lokal. Selama tindakan, keluarga pasien diizinkan melihat dari balik kaca dan bahkan berada di dalam ruangan. Teknik medis brain spa ini menelan biaya tidak kurang dari 30 juta rupiah. Hasilnya sangat positif membantu pencegahan stroke dan juga menyembuhkan pembuluh darah yang pecah. Orang itu lebih takut kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi karena saya tidak tahu, jadi mungkin saya pikir saya mungkin tidak akan mencobanya. Harga semahal itu tapi kita bisa mendapatkan yang baik. Ya kenapa enggak? Aku mau banget malahan. Menurut aku selagi kita punya uangnya, kita punya dananya, kenapa enggak buat nyembuhin diri kita sendiri. Kalaupun nantinya berhasil atau enggaknya gimana, seenggaknya kan kita udah pernah coba. Pasca terapi brain spa, kondisi Raffi dan Irwan membaik, kendati semua tergantung gaya hidup masing-masing. Namun kondisi Raffi jauh lebih rentan dibandingkan Irwansyah karena ia memiliki riwayat kelainan genetik pengentalan darah yang bisa membahayakan selaput darah otak. Raffi itu kan ada gen pengentalan darahnya, gen dia semua keluarga besarnya dia ada pengentalan darah gitu. Jadi otomatis kalau pengentalan darah kan makanan semua lebih dijaga gitu kan, karena nanti ada arahnya kan ke jantung. Ya makanya sih paling penting itu air putih. Makan juga makanan yang jangan sembarangan, jangan yang minyak-minyak, jangan yang goreng-goreng, makan makanan sehat. Tidur tuh paling penting lah. Raffi Ahmad dan Irwansyah menunjukkan usia muda dan gelimang sukses tanpa dibarengi gaya hidup yang baik selalu akan beresiko tinggi. Sementara itu, kabar menarik muncul dari Ayu Ting Ting. Diam-diam Ayu menularkan budaya India pada Bilqis sang buah hati. Ayu bernyanyi dan Bilqis pun bergoyang. Shahir Sheikh sang Arjuna pun lantas memberi pujian. Benarkah Ayu dan Bilqis menyukai India demi Shahir? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar Sik As. Cerita romantis antara Ayu dengan pria tampan asal negeri India memang sudah sering terdengar. Kedekatan itu sering ditafsir sebagai hubungan pacaran diam-diam antara Ayu dengan aktor tenar Shahir Sheikh. Dugaan makin santer ketika Shahir rupanya juga menyukai Bilqis Kumairah, putri Ayu. Rasa suka sang Arjuna itu ditunjukkan beberapa hari lalu dengan melike atau membubuhkan tanda suka pada 7 buah foto Bilqis yang diposting Ayu di akun sosial medianya. Ya iya, yang saya tahu dia memang suka anak kecil gitu ya. Ya wajar kalau dia suka sama Bilqis, ya Bilqis kan lucu. Anak saya kan lucu. Ya suka mah suka aja, nggak berubah-berubah, ya sama aja. Great person, good friend ya. Great person, good friend. Ayu terkesan malu-malu menanggapi rasa suka Shahir pada buah hatinya. Namun dalamnya hati siapa bisa mengukur. Disinilah cerita makin menarik karena Ayu rupanya makin sering menunjukkan kegilaannya pada hal-hal berbau India.
Bahkan saat di rumah, Ayu tak sungkan menularkan virus India itu pada putrinya yang uniknya merespon dengan goyangan jenaka. Dintanake aja